Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga dan kita masih dalam serial Menjadi Seorang Ayah. Nah, tema kita hari ini adalah ayah yang berwibawa. Inspirasinya justru saya ambil dari kisah ayah yang tidak berwibawa. Nah, itu siapa? Ayah yang tidak berwibawa, Raja Daud. Dalam 2 Samuel pasal 13 diceritakan bahwa Amnon, salah satu anak Raja Daud, itu memperkosa Tamar. Dan Daud tidak bertindak apa-apa, tidak menegur, tidak menghukum si Amnon. Akhirnya Absalom, kakak dari Tamar, yang bertindak, dia bunuh Amnon. Lalu juga tidak diceritakan bahwa Absalom ini dipanggil oleh Daud, lalu dihukum atau disiplin atau ditegur karena membunuh adiknya. Jadi sepertinya Daud ini ayah yang melakukan pembiaran, apalagi kalau kita tambah lagi dengan daftar Adonia yang memberontak kepada raja, dan ditulis dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 5 itu belum pernah seumur hidupnya Daud menegur dia. Adonia pun tidak pernah ditegur sama Daud sehingga memberontak. Maka kalau kita lanjutkan kisahnya lagi, Absalom yang tidak pernah ditegur karena membunuh adiknya ini, akhirnya dia juga memberontak kepada Daud. Lalu kalau kita cari alasan ya untuk pembelajaran, kenapa Daud tidak memiliki wibawa terhadap anak-anaknya? Padahal dia kan raja yang luar biasa, disegani oleh orang Israel, dia seorang pahlawan, dia yang mengalahkan Goliat, seorang pemuji dan penyembah. Bagaimana dia bisa menjadi ayah yang tidak berwibawa? Maka kalau kita runut ceritanya, kita plotting dalam urutan waktu, maka sebenarnya itu karena kejatuhannya dengan Batseba. Ketika Daud bukan hanya selingkuh, tapi dia jahat karena dia bunuh Uria. Jadi kejahatan Daud ini secara sengaja terencana dia membunuh Uria. Kalau di Amerika Daud diadili itu namanya pembunuhan level 1 yang pasti hukumannya mati. Kalau tidak sengaja atau membela diri, perkelahian itu masih ya walaupun nggak benar juga, tapi ini pembunuhan berencana untuk sebuah kelicikan mengambil istrinya. Saya tak yakin semua anaknya mengerti hal ini sehingga akhirnya Daud kehilangan wibawa karena dia tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Sebaliknya justru karena nafsunya akhirnya melangkah dalam sebuah kejahatan yang terencana. Ayah yang berwibawa adalah ayah yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tentu kita tidak bisa menjadi orang yang sempurna, tapi kalau kita menggunakan istilah yang digunakan untuk orang tua Yohanes Pembaptis, yaitu Sakaria dan Elisabet, itu diceritakan mereka hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, tidak bercacat itu sebenarnya dari kata bahasa asli yang bisa diterjemahkan tidak memiliki aib. Orang tidak mungkin kan tidak bercacat atau sempurna, tapi tidak memiliki aib. Karena memiliki aib itulah yang membuat seorang orang tua atau seorang ayah, tema kita hari ini, menjadi kehilangan wibawa di dalam mendisiplin anak-anaknya. Seorang ayah adalah imam di dalam keluarga ketika dia bergaul dengan Tuhan. Sebagai imam tentu harus bergaul dengan Tuhan. Dalam Perjanjian Baru bergaul dengan Tuhan adalah lewat kehidupan doa dan pembacaan firman. Dan juga memberitakan kebenaran, karena Nabi Nuh yang disebut orang yang bergaul dengan Tuhan di dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru disebut si pemberita kebenaran itu. Lewat pembacaan firman yang dihidupi, diberitakan, maka seorang ayah akan hidup dalam kehidupan seorang imam. Nah, ini yang membuat seorang ayah punya wibawa ilahi. Kita tidak sempurna, tapi kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, tentu tidak akan melakukan aib, cacat yang membuat kehilangan wibawa. Dengan demikian, wibawa ini akan berguna waktu harus menjalankan otoritas, misalnya mendisiplin anak. Anak tidak akan memberontak, sebaliknya akan hormat karena orang tuanya hidup di dalam kebenaran firman. Dengan demikian kita bisa melahirkan anak-anak yang luar biasa, anak-anak ilahi, generasi ilahi yang akan mewarisi bumi. Salam bahagia, luar biasa.